Di video kali ini kita akan mencoba membedah misteri dan sisi gelap Disney. Dan kami akan membuktikan bahwa Disney tak seramah yang kalian pikirkan. Oke, bersiaplah. Selamat datang teman-teman, kembali lagi di Sisi Lain. Dunia hiburan memang tidak akan pernah kehabisan ide untuk membuat film yang menarik dan menyenangkan untuk ditonton. Terutama film yang diproduksi oleh Disney Pixar, karena banyak film-filmnya yang sukses membuat penonton terhibur. Yap, kali ini kita akan membahas teori konspirasi film animasi Disney Pixar, yang mungkin dari kalian semua sudah pernah menontonnya. Yap, kita akan membahas salah satu film anak-anak terfavorit, yaitu Toy Story. Toy Story adalah film animasi panjang pertama yang diproduksi oleh Pixar, dan film ini dirilis oleh Walt Disney, yang memulai produksinya pada 19 Januari 1993. Dan dirilis di bioskop pada 1995. Film animasi yang disutradarai oleh John Lasseter. Ia merupakan salah satu co-founder dari Pixar Animation Studios, dan menjabat sebagai Chief Creative Officer di Walt Disney Animation Studios. John Lasseter juga merupakan sutradara film animasi lainnya seperti A Bug's Life, Cars, dan The Incredibles. Toy Story ditayangkan perdana di El Capitan Theater di Los Angeles, California, pada 19 November 1995, dan dirilis di Amerika Utara pada 22 November 1995. Itu adalah film dengan pendapatan tertinggi selama akhir pekan pembukaannya. Film ini akhirnya menghasilkan lebih banyak $373 juta di box office seluruh dunia. Toy Story merupakan sebuah film animasi yang ditujukan untuk kalangan semua umur. Film ini sangat populer dan sudah dibuat beberapa sequelnya. Film yang merupakan cocok untuk ditonton oleh keluarga dan orang dewasa yang masih memiliki keinginan untuk bersenang-senang. Bagi penonton anak-anak, film Toy Story digemari karena berhasil menceritakan kisah menyenangkan, mengandung banyak humor, dan menarik untuk ditonton. Film Toy Story menceritakan tentang sekelompok mainan yang hidup dan berinteraksi dengan satu sama lain ketika anak-anak pemilik mereka tidak ada. Film ini merupakan film animasi pertama yang dibuat dengan teknik rendering komputer yang canggih. Menjadi film animasi yang sangat populer dan meraih banyak penghargaan. Dengan suksesnya film Toy Story ini, maka dibuatlah sequelnya. Berawal dari season 1 yang ternyata menarik banyak peminat hingga dilanjutkan sequel selanjutnya, yaitu Toy Story 2, rilis pada tahun 1999. Toy Story 3, rilis pada tahun 2010. Toy Story 4, rilis pada tahun 2019. Selain itu, ada juga spin-off dari Toy Story, yang berjudul Toy Story of Terror, rilis tahun 2013. Dan Toy Story That Time Forgot, rilis tahun 2014. Keduanya adalah film pendek animasi yang merupakan adaptasi dari serial televisi, yaitu Toy Story Toons. Jadi, ada total 5 film yang termasuk dalam franchise. Namun di balik kesuksesannya film garapan Disney Pixar tersebut menuai banyak kontroversi di dalamnya. Para penonton yang notice mengatakan banyak misteri yang sulit untuk dijelaskan. Sehingga muncullah beberapa teori konspirasi yang membahas misteri dan sisi gelap di film Toy Story. Seperti teori konspirasi yang satu ini. Ada sebuah teori konspirasi yang menyebutkan bahwa sebenarnya Ibu Andi adalah Emily, yaitu yang kita kenal sebagai pemilik Jessie si Kobo wanita sebelumnya. Semuanya dimulai dari topi. Coba perhatikan topi kobo yang sering dipakai Andi di dalam salah satu scan film Toy Story ini. Seperti yang Anda lihat, topi Andi sangat berbeda dari topi Woody. Kenapa ya kira-kira? Menurut kalian kenapa guys? Kenapa Andi enggak mau make topi yang lebih mirip sama yang dipakai mainan favoritnya? Karena kan bukan rahasia lagi, bahwa Andi memiliki hubungan dekat dengan Woody. Yah oke.
Kita anggap saja topi yang seperti Woody tidak ada, atau tidak dijual di toko, jadi si Andy memilih topi yang ada di rumahnya, itu mungkin saja. Tapi tunggu dulu. Masih ada banyak bukti lagi. Tepatnya di Toy Story 2. Ibunya yang hanya kita kenal sebagai Miss Davis menyebutkan bahwa Woody adalah mainan tua keluarga. Tapi faktanya bahwa Woody tidak ingat bahwa dia adalah barang kolektor, mainan yang dibuat pada tahun 1950-an. Ini berbeda dengan mainan lainnya, yang tahu betul dari mana asalnya. Kok bisa ya mainan yang lain ingat tempat asalnya, sedangkan Woody tidak ingat sama sekali? Apakah Woody hilang ingatan? Kalau menurut kalian kenapa guys? Tapi apakah mungkin Woody tidak tahu asalnya? Karena dia sudah lama berada di keluarga Andy, yang mungkin dulunya milik ayahnya Andy. Karena dikutip dari E-News, ayah Andy yang disebut sebagai Andy Sr. atau Andy Senior. Sebutan itu untuk membedakan dengan nama anaknya yaitu Andy Junior atau Andy Junior. Joe Ranft sebagai co-writer dari Toy Story menyebutkan kalau Andy Sr. sudah meninggal bahkan sebelum Toy Story 1 dimulai. Nah, apakah mungkin karena alasan itulah dari banyaknya mainan milik Andy, dia sangat memfavoritkan Woody? Apa mungkin karena Woody merupakan mainan peninggalan dari ayahnya? Gimana guys? Masuk akal bukan? Jadi diceritakan di sini Woody yang tidak tahu siapa dirinya dari mana asalnya sebenarnya. Woody juga tidak tahu bahwa dia di dalam peti, dan selama ini tertidur. Kemudian sekarang, di saat dia terbangun, dia juga sebenarnya tidak tahu bahwa Andy yang bermain dengan dirinya, bukanlah Andy yang sama, seperti yang dulu menuliskan nama, di bawah sepatunya. Sekarang kita kembali lagi ke pembahasan awal, yaitu perihal topi. Sekarang coba kalian perhatikan baik-baik topi Jessie ini. Apakah kalian sudah notice di sini? Topi itu terlihat familiar bukan? Yap, betul, itu topi merah yang sama, dengan renda putih yang dipakai oleh Andy. Satu-satunya perbedaan di sini adalah topi Jessie yang memiliki renda putih di tengahnya. Tapi jika kalian teliti topi Andy juga ada tanda yang kelihatan sudah pudar, di tempat renda putih seharusnya. Apakah karena sudah termakan usia, sehingga renda putih yang seharusnya ada di topi Andy sedikit demi sedikit hilang? Di mana menurut kalian guys? Lah bang. Terus apa hubungannya Jessie dengan ini? Jika kalian ingat kisah Jessie, pemiliknya yang bernama Emily, yang tumbuh bersamanya saat masih kecil. Sama seperti Andy, yang tumbuh bersama Woody. Saat Emily masih kecil, Jessie dicintai dan disayangi, layaknya mainan favorit. Tetapi Emily pada akhirnya melepaskan Jessie, ketika dia beranjak dewasa. Jessie pun berakhir di gudang untuk waktu yang lama. Seperti yang kita ketahui, ketika dia mengalami serangan panik karena harus kembali. Sekarang coba perhatikan baik-baik, apa yang ada di tempat tidur, di kamar Emily ini. Yap, di situ ada topi yang terlihat sangat mirip dengan topi siapa? Ya, kalian pasti dapat menebaknya. Yap, topi yang mirip milik topi Andy. Terlihat kamarnya juga cukup kuno, menyisakan ruang untuk ini terjadi bertahun-tahun sebelum Andy lahir. Nyatanya, Anda dapat dengan jelas mengetahui bahwa kamar tidur ini tidak kontemporer, berkat didikan seperti ini. Satu-satunya perbedaan antara topi yang dikenakan Emily di sepanjang urutan ini dan topi Andy adalah tambahan renda putih di bagian tengahnya, yang tampak hilang dari topi Andy. Kalau tidak dihilangkan pasti topinya akan identik. Selanjutnya juga kalau kalian sadar, di salah satu scan, film Toy Story 3. Di mana di situ memperlihatkan Emily yang akan menyumbangkan mainannya. Nah di situ jika kalian sadar, di kotak sumbangan tempat Emily memasukkan Jessie. Kita tidak melihat topi EG mirip punya Andy tadi bukan?
Di kotak sumbangan kita juga dapat melihat sisa-sisa hubungannya dengan Jesse, tetapi hanya topinya saja yang tidak ada. Kotak itu bahkan tidak cukup besar untuk menampungnya topinya. Jadi kemungkinan Emily menyimpan topi itu, dan kemudian suatu saat memberikannya kepada anaknya yaitu Andy, yang juga akan tumbuh untuk menyukai boneka koboi. Di sisi lain kita tidak pernah melihat wajah Emily dari dekat bukan. Tetapi kita bisa melihat, bahwa dia memiliki rambut pirang terang saat remaja. Itu juga sangat singkat. Ya. Di situ memperlihatkan ada sosok Ibu Andi seiring bertambahnya umurnya. Coba deh aku mau kalian perhatikan gambar ini dulu. Terus coba kalian bandingkan gambar-gambar ini. Oke, sekarang perhatikan gambar tengah, paling dekat dengan warna pirang stroberi, yang kita pernah lihat saat Emily masih muda bukan? Nah, di sini sangat masuk akal, untuk berasumsi bahwa rambutnya menjadi lebih terang, seiring bertambahnya usia, atau dia bisa saja mengecatnya. Kita juga tidak pernah tahu nama depan Ibu Andi, dan kita tidak pernah tahu nama belakang Emily. Tapi kita tahu bahwa topi Andi dan Emily sama, dan Emily cukup tua untuk menjadi Ibu Andi. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana kedua karakter itu bisa sama? Faktanya, jika Emily rela melepaskan Jesse dengan begitu mudahnya, sementara Andy jauh lebih ragu-ragu. Tapi skenarionya sebenarnya sangat mirip. Andy yang juga perlahan melupakan Woody, saat dia tumbuh dewasa, meskipun hubungan mereka sangat kuat. Andy bahkan menyerahkan Woody kepada seorang anak kecil. Meski dengan cara yang berbeda dari Emily. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Ibu Andi akan senang jika dia melihat Jesse lagi? Itu mungkin saja. Meskipun kita tidak pernah melihat reaksinya. Dan tentu saja, dia mungkin akan berasumsi bahwa itu adalah versi berbeda dari mainan sama yang pernah dia miliki. Jika itu sampai terjadi, dia tentunya akan senang. Bisa dibayangkan bukan? Tetapi dia belum tentu menyadari kebetulan yang luar biasa itu. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian percaya bahwa kedua karakter itu sama? Dan apa kalian percaya Ibu Andi atau Emily menemukan penebusan melalui cinta yang dimiliki putranya untuk mainan yang pernah ditinggalkannya? Atau, apakah kalian membenci kesenangan, cinta, dan takdir? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yap, dimana menurut kalian guys? Seru kan? Sebelum berakhir kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Luangkan waktu untuk like, share, and comment jika kalian suka video ini.